Bahkan yang paling terkenal siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri, kita masuk ke hikmah yang selanjutnya. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idban wujudaka fi ardil khumuli, fama nabata mimma lam yudfan, la yatimmu nitaju. Tanamkan atau sembunyikan amal dirimu pada tempat yang tersembunyi, sebab amal yang tidak ditanam atau disembunyikan hasilnya tidak akan sempurna. Kalau ada pertanyaan, apakah ada orang yang ingin terkenal atau populer? Banyak, dan itu tidak salah, karena terkadang dengan kepopuleran itu bisa menyebabkan orang menjadi kenal, nanti selanjutnya akan menghasilkan uang atau keberuntungan. Ada yang endorse, ada yang menyewa, ada yang memerintah, ada yang ngontrak pekerjaan kita, jasa kita. Itu tidak disalahkan. Orang ingin populer, ingin terkenal, tidak disalahkan. Tetapi intinya bukan di situ. Jadi jangan terlalu dipikirkan kita, kalau kita tidak dikenal oleh orang, kita akan terhina. Oh, tidak. Kalaupun kita ingin terkenal, nah itu yang paling baik adalah kita dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diterkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang paling baik. Karena kalau populer oleh kita itu sebentar, terkadang tidak menjadi kemaslahatan, viralnya sebentar. Tetapi kalau dipopulerkan oleh Allah, diterkenalkan oleh Allah, itu lama. Bahkan berkahnya itu sangat lama, karena diterkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya? Kita lihat para nabi, para wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk paling mulia siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sudah wafat, tetapi jasanya dan lain sebagainya itu sangat terasa oleh kita, kayak hidup itu. Bahkan yang paling terkenal siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau kan sudah wafat, tetapi karena yang mempopulerkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab amal ibadah yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang paling masyhur, yang paling populer, yang paling terkenal dalam kebaikannya, jasanya yang paling besar untuk umat, untuk alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan kehadiran beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Nah itu. Jadi kalau dipopulerkan oleh Allah itu lama, bahkan itu menjadi kebaikan yang luar biasa. Gitu. Jadi tugas kita di sini, silakan saja mau terkenal, silakan saja asal dalam kebaikan. Tetapi dalam beramal itu sebaiknya disembunyikan. Jangan sampai ada orang yang tahu, dan gak perlu didemonstrasikan, gak perlu. Hei, saya tukang ibadah, saya tukang ngaji, saya tukang sodako, gak perlu. Kita lurus saja, ibadah tanpa pamrih, ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lurus saja.
Oleh Allah mau diperkenalkan, oleh Allah mau dipopulerkan, silakan. Mau tidak pun silakan. Tetapi kalau kita dipopulerkan, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi keberkahan yang luar biasa dan itu tahan lama. Itu. Tetapi untuk orang-orang yang sudah belajar tasawuf itu akan berbicara atau mempunyai pemikiran seperti ini. Saya mau dipopulerkan oleh Allah, silahkan. Mau tidak pun silahkan. Tetapi Allah Maha baik, Allah Maha mengetahui kapan kita dipopulerkan. Jadi kalau kita terkenalnya oleh diri kita itu terbatas. Terkadang sebentar, viralnya sebentar, terkenalnya sebentar. Karena yang mempopulerkannya siapa? Kita yang serba kurang. Bahkan kita itu makhluk yang hakikatnya tidak ada. Tetapi kalau yang mempopulerkannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang semuanya makhluk ini milik Allah. Nah, itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa gitu. Makanya dalam kita beramal lebih baik kita sembunyikan, jangan sampai ada yang tahu. Keikhlasan kita itu disembunyikan, jangan sampai ada orang yang tahu. Justru itu akan lebih aman, lebih terjaga. Seperti orang itu umpamanya menanam jagung, menanam kacang tanah. Itu kalau dalam bahasa Sunda itu ada namanya ngasek gitu. Itu pakai tongkat atau pakai ranting atau apa saja itu dilubangin, terus diberi itu benih. Nanti itu ditutup pakai tanah. Itu apakah dengan tangan ataupun dengan kaki. Nah seperti itu. Nah benih yang tertutup oleh tanah itu akan jauh lebih sempurna dalam pertumbuhannya, bahkan dalam hasilnya, dalam buahnya atau dalam ubiknya daripada benih yang terbuka, tidak tertutup oleh tanah. Nah seperti itu. Jadi sebaiknya keikhlasan kita itu ditutup, disembunyikan. Ibadah kita itu disembunyikan. Makanya para wali itu sebetulnya tidak ingin beliau itu masyhur, tidak ingin. Kenapa tidak ingin? Cukup dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna. Tidak usah pakai makhluk lagi. Tapi kenapa sekarang para wali itu masyhur, para nabi itu masyhur, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling masyhur. Nah, itu dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya para nabi, para wali, orang-orang yang sudah mengenal Allah itu tidak ingin. Beda dengan kita. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak mempopulerkan seseorang, maka populerlah dia. Maka masyhurlah dia, masyhur dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi sahabat santri, tetap kita beramal karena Allah dan sembunyikan amal kita, sembunyikan keikhlasan kita. Gak perlu kita capek-capek ingin masyhur, ingin populer, ingin terkenal. Itu gak perlu. Yang penting kita itu adalah maksimal dalam ibadah, maksimal dalam keikhlasan. Kalaupun nanti kita dimasyhurkan oleh Allah, dipopulerkan oleh Allah, justru itu adalah yang terbaik. Ketika kita masyhurnya bukan oleh diri kita tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyhur, populer, terkenal yang terbaik karena dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kita pada kesempatan ini, Syekh Ibnu Athaillah memberikan pelajaran dan hikmah kepada kita. Beramallah dengan ikhlas dan sembunyikan amal kita, justru itu akan lebih terjaga. Seperti benih yang ditutup pakai tanah, pertumbuhannya akan luar biasa, akan sempurna daripada benih yang tidak terjaga, tertutup oleh tanah. Nah seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Silakan ngaji di tempat masing-masing tentang kitab Al-Hikam oleh guru ahli, dan kita harus punya tim ahli. Semoga kita, cita-cita tertinggi kita itu kesampaiannya itu kita al-wusulu ilallah
sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.